Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini. Kita akan melanjutkan perjalanan hidup di tahun 2022 ini. Semoga Allah melindungi dan merahmati kita di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Kita dalam keadaan iman dan Islam serta dapat menjalankan perintah-perintahnya dan diberi kemampuan untuk dapat meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dapat berusaha untuk tetap mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini. Dan kita pun memohon kepada Allah agar Allah dapat mengampuni dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita sampai detik saat sekarang ini. Di mana mungkin dalam perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, banyak liku-liku perjalanan yang terjal yang telah kita lalui sampai saat ini. Ujian dan cobaan yang telah menimpa kepada kita sampai saat ini. Utamanya di tahun 2021 sudah pada kita mengetahui Allah telah menurunkan ujian bencana wabah virus corona, yaitu pandemi COVID-19 yang telah kita sama-sama melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terkena wabah dari virus corona ini. Ini merupakan suatu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia. Sampai sejauh mana di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan sampai sejauh mana di dalam menerima ujian yang ditimpakan oleh Allah. Perlu kita menjadi bahan renungan untuk mengisi kehidupan ke depan, bahwa Allah itu berkehendak apa saja yang Allah mau yang akan ditimpakan kepada hamba makhluk ciptaannya. Tetapi kadang-kadang manusia itu tidak menyadari bahwa kehidupan manusia hidup di alam dunia ini banyak yang hanya memikirkan untuk kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, melupakan kita untuk mempersiapkan bekal tatkala ajal yang akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Setiap makhluk itu pasti ada ajalnya. Kalaulah ajal itu sudah tiba menimpa kepada makhluk ciptaannya, maka tidaklah bisa dimundurkan dan tidaklah bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Perlu kiranya dari ayat ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kehidupan di alam dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar ini, kita melupakan untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu tempat kita yang akan kita hadapi, yaitu kehidupan di akhirat. Untuk menghadapi tempat kita yang kekal dan abadi, tentunya selama hidup di alam dunia ini kita harus mampu mempersiapkan apa saja bekal yang akan dibawa tatkala ajal menimpa kepada kita. Allah memerintahkan kepada hambanya, khususnya umat manusia yang mengaku sebagai umat muslim, bahwa Allah memerintahkan hidup di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada, dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ini, marilah kita renungkan, camkan di dalam kalbu kita bahwa tujuan hidup kita di alam dunia ini hanyalah untuk mengabdi, beribadah, tunduk patuh kepada perintah Allah yang telah menciptakan kita hidup di alam dunia ini. Allah telah menyediakan dengan kekuasaan-kekuasaannya untuk kelangsungan hidup umat manusia selama hidup di alam dunia ini. Dan Allah telah menjamin untuk kelangsungan hidup umat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah di alam dunia ini. Dan Allah telah menjamin rezekinya dan segala-galanya yang dibutuhkan oleh umat manusia selama hidup di alam dunia ini. Tinggal kita memanfaatkan dari kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Jangan sampai menjadi umat manusia yang hanya melampiaskan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, hanya melampiaskan keinginan-keinginan nafsu yang ada dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, melalaikan perintah-perintah Allah, tidak mau mematuhi kepada contoh-contoh keteladanan baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan, memberikan keteladanan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Terjadinya berbagai macam bencana musibah yang menimpa kepada negeri ini tiada lain adalah ada campur tangan umat manusia sebagai penduduk penghuni di alam dunia ini yang telah merusak alam, yang telah
menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah yang hanya sesingkat ini, hanya dipergunakan melampiaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar. Sehingga nafsu yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dikendalikan, tetapi dikendalikan oleh iblis yang menjerumuskan ke jalan yang menyesatkan, ke jalan yang akan menyeret ke jalan tempat kehidupan yang kekal dan abadi di neraka. Bukan untuk berjuang, memperjuangkan kehidupan di alam dunia ini, bagaimana caranya agar kita tatkala ajal kita habis hidup di alam dunia ini, untuk bisa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan tempat kembali kita yaitu di tempat yang mulia, yaitu dalam surganya Allah. Hadirin saudara-saudara di mana saja berada, marilah kita di dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, jangan sampai dalam kita mengisi kehidupan di alam dunia ini hanya mengejar harta sebanyak-banyaknya yang tidak ada pangkal penghujung habis-habisnya. Orang boleh saja menjadi kaya, punya jabatan, pangkat, tetapi keimanan kita jangan sampai luntur oleh harta yang kita peroleh, maupun oleh pangkat dan jabatan yang kita peroleh. Banyak orang untuk mengejar harta itu sampai berani menghalalkan segala macam cara dan melupakan keimanan yang sudah ada pada kita. Sangat disayangkan kalau ada orang yang hanya melampiaskan hawa nafsunya untuk sekedar memenuhi keinginan yang dikendalikan oleh setan, sehingga harus menghancurkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang sudah ada pada kita tidak boleh ditukar dengan materi dalam bentuk apapun, tetapi harus tetap kita bentengi dengan keimanan dan ketaatan untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dicontohkan untuk umatnya. Dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat At-Takasur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini perlu dijadikan takaran hidup untuk mengukur dari mana harta itu diperoleh, dengan jalan dan cara bagaimana harta itu sampai ke tangan kita. Karena kalau sudah berbicara masalah yang menyangkut dengan harta, uang, orang bisa tergiur oleh gemerlapnya perhiasan dunia yang kadang-kadang untuk memperolehnya uang itu tidak ditunjang dengan kemampuan yang ada. Yang penting tercapai keinginannya, dan tidaklah akan puas perolehan uang harta itu sepanjang kita masih hidup. Apalagi kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan kita, kehidupannya serba mewah, membuat kita menghayal alangkah enak si fulan hidupnya mewah, bagus, mobil punya, rumah mewah, tanahnya luas, dan harta kekayaannya berlimpah di mana-mana. Janganlah sampai tergiur oleh kemewahan, yang mana kemewahan itu diperoleh dengan cara yang tidak halal,
Tetapi kita sebagai umat muslim harus memperhatikan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang terlantar yang perlu bantuan dan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang diberikan kecukupan oleh Allah dari harta kekayaan. Karena harta kekayaan yang diberikan oleh Allah dengan cara mudah haruslah dipergunakan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, serta sesama umat manusia yang membutuhkan pertolongannya dengan cara mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dengan jalan ini, insya Allah, kalau kita sebagai umat manusia antara yang kaya dan yang miskin itu dapat saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan beban yang satu dengan yang lainnya, insya Allah akan tumbuh tali persaudaraan yang harmonis, akan tumbuh silaturahim yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi diri saya sendiri, keluarga, serta sahabat-sahabat, dan siapa saja yang mendengarkan. Mungkin apa-apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.